Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faradifa Mukoago, dan pada video kali ini saya masih akan tetap membahas tentang Word 2010. Namun saya akan masuk pada bagian yang ketiga. Kalau bagian yang kedua dan yang pertama kalian bisa lihat di channel YouTube saya. Dan jangan lupa subscribe, comment, and share ya. Siapa tahu teman kalian membutuhkan beberapa penjelasan tentang Word dari saya. Oke, pada bagian yang ketiga ini saya akan membahas tentang applying page layout and reusable content. Jadi pada bagian ketiga ini ada 5 bagian materi atau bagian fitur yang akan 5 fitur yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada apply and manipulate page setup settings. Yang kedua apply themes. Yang ketiga construct content in a document by using the quick parts tools. Dan yang keempat, create and manipulate page background. Dan yang terakhir, create and modify headers and footers. Kita langsung saja ke bagian yang pertama, yaitu apply and manipulate page setup settings. Jadi pada bagian Word, kita masuk ke page layout. Ya. Nah, di sini kita membahas tentang yang pertama akan saya bahas itu page setup. Nah, pada page setup ini ada margins, orientation, size, columns, bricks, line numbers, dan hyphenations. Yang pertama itu ada margins. Margins ini ialah mengatur ukuran kiri, kanan, atas, dan bawah page yang akan kita gunakan. Kalau pada dokumen ini yang sudah saya buat, di sini marginsnya saya menggunakan moderate. Nah, kalau sebelum membuat dokumen baru, kita biasanya margins itu otomatis akan menggunakan normal. Dan kita bisa mengubah margins itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau misalkan di sini saya menggunakan moderate margins, nah kalian bisa menggunakan terserah sesuai dengan yang kalian butuhkan. Kalian juga bisa membuat margin sendiri menggunakan fitur custom margins. Selanjutnya ada orientations. Orientation ini adalah akan menampilkan dokumen kita secara portrait dan landscape. Nah, kalau di sini orang pada biasanya dan saya sendiri juga menggunakan portrait ya. Jarang sekali orang untuk membuat dokumen menggunakan landscape. Kalau misalkan kalian mau membuat tabel menggunakan Word, kalian bisa menggunakan orientasinya itu bentuk landscape. Ini juga bisa memudahkan kalian ya. Nah, kalau di sini saya menggunakan portrait. Nah, kalau landscape sendiri itu tampilannya seperti apa? Nah, ketika saya klik landscape, maka dokumennya akan menjadi seperti ini. Dan ini juga dokumennya tidak terlalu teratur karena di awalnya itu saya sudah menggunakan orientasinya itu portrait. Dan ketika saya mengubahnya menjadi landscape, maka dokumennya akan jadi sedikit tidak teratur seperti ini ya. Kita kembali lagi ke portrait. Selanjutnya ada size. Size ini ialah ukuran kertas yang akan kita gunakan. Di sini Word sudah menyediakan beberapa ukuran kertas yang bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau di sini saya menggunakan kertas legal atau biasa disebut dengan F4. Di sini juga ada A5 dan ada A4, sama ada letter dan sebagainya. Sesuai dengan kebutuhan kita ya. Di sini kita juga bisa mengatur size page kita sendiri dengan menggunakan more paper size. Di sini di paling bawah ya, kita menggunakan more paper size. Selanjutnya ada columns. Columns ini bukan columns untuk membuat tabel, tapi columns ini akan menampilkan bagian dari dokumen yang akan kita buat ya. Kalau misalkan di sini saya menggunakan one columns, maka tampilannya ya seperti pada umumnya ya seperti ini. Tapi kalau saya menggunakan two columns, maka tampilannya akan seperti ini, akan terbagi menjadi dua bagian dokumen pada satu page seperti ini. Kalau kalian juga bisa menggunakan three columns kalau misalkan mau menggunakannya. Tapi ini juga sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing ya. Di sini juga ada left, ada right. Nah, sesuai dengan yang kita mau dan kita inginkan. Selanjutnya itu ada hyphenation. Nah, pada Word, hyphenation ini berfungsi untuk memangkas atau memotong suatu kata yang terlalu panjang di akhir baris atau secara otomatis ya. Jadi kalau kita misalkan mau menggunakan fitur ini untuk memotong kalimat yang terlalu panjang di akhir baris, kita bisa menggunakan automatic
otomatis dan manual. Kalau misalkan kita mau secara otomatis terpotong, maka kita tinggal mengklik otomatis. Kalau misalkan kita mau mengaturnya sendiri, maka kita bisa menggunakan manual. Selanjutnya ada page breaks. Nah, page breaks ini berfungsi untuk pemisah antara halaman yang lainnya, atau digunakan untuk berpindah ke halaman berikutnya tanpa kita harus menekan enter. Jadi pada bagian bawah ini sudah tidak ada lagi dokumen baru atau page baru ya. Nah, kalau misalkan kita mau menambahkan page lagi pada bagian bawah, kita bisa menggunakan dua cara ya, itu dengan meng-enter. Tapi kalau kita menggunakan enter, itu terlalu lama dan tidak bisa menghemat waktu kita dalam pengerjaan dokumen. Nah, Word memudahkan kita untuk menambah halaman dengan menggunakan page break tanpa kita harus menekan enter banyak kali. Jadi kita ke insert, nah kita gunakan page breaks. Nah, otomatis akan menambah dokumen secara otomatis. Misalkan kita tambah lagi, akan menambah lagi ke bawah seperti ini. Jadi lebih memudahkan pekerjaan kita dalam membuat page baru. Selanjutnya itu ada section break. Jadi section break ini terdapat pada breaks, page setup, terus breaks. Dan ini berfungsi untuk membagi dan memformat dokumen. Dengan fitur ini kita dapat membagi bab, subbab, atau memformat. Ketika itu kita bisa membuat di sini breaks. Nah, pada bagian bawah ini ada section breaks. Di sini ada next page, continuous, event page, out page. Jadi kita bisa membuat section break ini seperti di sini. Di sini saya tidak akan membuat section breaks, tapi saya bisa menampilkan contoh dari pembuatan atau section breaks yang sudah jadi. Nah, seperti ini. Pada simple room design, ini adalah contoh section breaks yang sudah dibuat. Ini ya. Selanjutnya kita ke bagian yang kedua, yaitu tentang apply themes. Nah, pada page layout ada terdapat di ujung sebelah kiri ada themes, ada colors, font, sama effects. Jadi tema pada Word ini tidak digunakan pada Word ya, tetapi ini digunakan pada PowerPoint. Jadi kita bisa mengedit tema yang ada di Word, kita mengedit tema yang ada pada Word, tapi kita gunakan untuk PowerPoint karena PowerPoint untuk fitur temanya sendiri tidak terlalu banyak, maka kita bisa mengatur tema untuk penggunaan PowerPoint dengan memanfaatkan fitur yang ada pada Word. Jadi kita misalkan di sini membuat tema, misalkan saya pilih Office saja ya. Terus untuk colornya saya bisa memilih di sini, kita bisa memilih di sini terserah mau colornya apa sesuai kebutuhan kita. Nah, untuk fontnya sendiri kita bisa menggunakan font yang mau kita kehendaki sendiri ya. Misalkan kita menggunakan Cambria ini, adjacency. Nah, untuk efek atau penggunaan efek yang akan kita gunakan sebentar nanti di PowerPoint, kita bisa memilih di sini. Misalkan saya sini pilih Apex. Setelah kita sudah menentukan tema, warna, jenis tulisan dan efek, kita langsung save di sini, save current theme. Nah, kita akan diminta untuk mengubah nama tema yang akan kita gunakan. Misalkan nih saya menggunakan Faradiva-nya saja. Terus kita mau pilih lokasi untuk menyimpan tema di mana, misalkan saya sini pilih dokumen. Nah, setelah saya pilih dokumen, saya save. Ini otomatis sudah tersave dah. Dan kita buka kembali ke dokumen. Nah, kita lihat di sini Faradiva. Di sini sudah ada beberapa tema juga yang sudah saya buat. Ketika saya buka tema yang sudah kita buat tadi, maka akan otomatis membuka PowerPoint dan akan mengarahkan kita pada tema yang sudah kita buat, dan ini bisa memudahkan kita untuk pembuatan presentasi di PowerPoint. Selanjutnya, yang ketiga, construct content in a document by using the Quick Parts Tools. Jadi, Quick Parts Tools ini bisa membantu kita menyisipkan objek-objek yang sering digunakan secara cepat dan efisien. Misalkan pada bagian ini, bagian pertama dari page number yang page break yang sudah saya buat tadi, saya mau menambahkan quick parts. Jadi kita ke insert ke quick parts.
Di sini ada auto text, document property, field, building blocks, organizer. Jadi saya contohkan ini ada pada auto text, ada nama saya sendiri. Jadi kita bisa menggunakan inisial atau nama lengkap. Jadi kita tinggal mengklik ini. Nah, otomatis akan muncul nama kita pada bagian yang sudah kita pilih tadi, pada bagian yang akan kita gunakan. Selanjutnya juga ada dokumen property. Jadi di dokumen property ini ada banyak ya pilihan yang akan kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan kita mau menambahkan komen pada akhir dari dokumen kita atau tulisan kita atau kita bisa menambah company fax atau email atau status dan subjek ya, semua tergantung dengan yang kita butuhkan. Selanjutnya bagian yang keempat itu create and manipulate page backgrounds. Jadi kita ke page layout. Lalu kita ke page background. Di sini ada watermark, page color, dan borders. Nah, watermark sendiri itu bisa membuat dokumen kita itu lebih bagus ya. Jadi pada bagian ini itu kita akan membuat dokumen lebih menonjol dengan menambahkan batas halaman, warna latar belakang. Kita juga bisa menambahkan watermark samar, kata-kata atau grafis yang muncul di balik layar, tetapi tidak akan mengganggu pembaca, tidak akan mengganggu kita ataupun dokumen yang akan kita buat. Jadi misalkan di sini saya akan membuat watermark saya. Nah, watermark itu contohnya itu seperti ini. Tetapi sini saya akan membuat watermark saya sendiri dengan menggunakan custom watermark. Nah, sini setelah saya klik watermark, kalau di sini kalau kita pilih no watermark, otomatis tidak akan ada watermark pada dokumen kita. Karena saya akan membuat watermark, maka saya klik ini text watermark. Di sini untuk teksnya saya akan menggunakan nama saya sendiri, Farah Diva. Nah, untuk jenis tulisan saya menggunakan Times New Roman. Times New, atau kita pilih langsung ke sini Times New Roman. Nah, untuk ukuran dari watermark sendiri itu kita pilih autonya saja ya, supaya bisa menyesuaikan dengan bentuk kertas yang sudah kita gunakan. Terus untuk posisinya saya memilih diagonal. Kalian juga bisa memilih horizontal sesuai dengan yang kalian butuhkan. Ketika saya klik OK, nah, maka watermark akan muncul seperti ini. Dan ini juga tidak akan mengganggu kita untuk membaca dokumen yang sudah kita buat. Selanjutnya ada page color, atau kita bisa membuat latar belakang menggunakan warna. Jadi di sini tidak hanya kita menggunakan latar warna putih ya, kita juga bisa menggunakan warna sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan di sini saya menggunakan warna hijau ya, light green ya. Nah, seperti ini. Ini juga akan membuat dokumen kita jadi lebih menarik. Kalau misalkan kalian suka buat puisi atau cerita-cerita dan kalian mau lebih menarik, kalian bisa menambahkan warna latar. Selanjutnya kita akan masuk ke page borders. Page borders sendiri ini bisa membuat dokumen kita menggunakan bingkai. Jadi di sini itu pada page borders ini kita bisa membuat bingkai kiri, kanan, atas, dan bawah. Jadi kita pilih box sini ya. Kalau kita pilih none itu kita tidak akan membuat page borders. Jadi di sini kita pada style kita bisa memilih garis bingkai yang akan kita buat. Kalau di sini saya pilih yang ini saja. Saya pilih ini. Nah, di sini untuk warna dari garis bingkai yang akan kita buat, kita bisa mengubahnya di sini. Kita pilih ke color. Kalau di sini otomatisnya itu menggunakan warna hitam, tapi kita bisa mengubahnya misalkan ke warna merah gitu ya. Nah, untuk ketebalan atau garis itu kita bisa ubah di sini. Kita ubah di sini sesuai dengan yang kita butuhkan. Kita oke. Nah, otomatis bingkai akan langsung terbuat ya, seperti ini. Tanpa kita harus menggunakan shapes untuk membuat bingkai. Jadi di sini lebih mempermudah kita untuk membuat bingkai dan menambah lebih baik lagi pada dokumen yang akan kita buat.
Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu create and modify headers and footers. Jadi pada headers and footers itu kita langsung ke insert, dan di bagian sini ada headers and footers. Jadi headers ini itu membantu kita menambahkan sebuah title, teks, atau nomor pada halaman. Kalau untuk header itu bagian atas dokumen, kalau untuk footer sendiri itu ada pada bawah dokumen atau pada bawah page. Jadi ini bisa kita gunakan untuk menambah nomor pada dokumen yang akan kita buat, ataupun menambah sebuah titel atau nama kita sendiri pada bagian bawah. Misalkan saya contohkan untuk footernya menggunakan ini. Nah, di sini itu otomatis dia akan langsung ke number page 8 atau halaman ke-8, karena di sini memang saya untuk dokumen ini saya tambah yang awalnya 7 saya jadikan 8 ya, untuk karena mencontohkan page breaks tadi. Jadi ini akan otomatis ya, halamannya akan berurutan dari sini 8 ke 7, 6, dan di sini kita bisa menambahkan, misalkan di sini saya menambahkan Unima. Nah, otomatis semua page akan ada nama Unima seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan kita tidak ingin membuat header atau footer, kita tinggal ini close header and footer pada bagian kanan atas di paling ujung. Nah, jadi di sini kita tidak akan menambahkan headers atau footers pada page-nya kita. Oke, sekian penjelasan video dari saya modul bagian 3. Kiranya ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau percontohan yang agak keliru atau salah. Mohon untuk di komen ya. Jangan lupa share, subscribe, dan komen, oke? Karena semua itu gratis. Oke, saya Farah Diva Moko Ago undur diri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.